Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memberikan panduan singkat penyusunan modul ajar, implementasi kurikulum merdeka mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai panduan sahabat guru hebat, kepala sekolah dan juga pengawas pembina. Dan di panduan ini saya lengkapi dengan pentingnya konsep modul ajar di kurikulum merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta contoh modul ajar yang akan saya pandu di kesempatan kali ini. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media maupun metode serta petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, selain itu, modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP masing-masing mapel dengan upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Tentu yang diberikan kebebasan kepada sahabat guru itu adalah merancang modul ajar pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan khususnya pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang tentunya akan dikemas dan dirancang menggunakan modul ajar. Diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen dan juga konteks dan lingkungan serta kebutuhan dari belajar siswa, sehingga guru perlu menampilkan kreativitas dan secara inovatif tentu boleh memanfaatkan infografis, pembelajaran berdiferensiasi untuk melihat kesiapan dari murid-murid kita dan juga kemampuan awal yang dimiliki tentunya. Nah, oleh sebab itu di dalam membuat modul ajar ada 5 pertimbangan yang penting yang saya kutip dari Kemdikbud 2021. Yang pertama, bagaimana melihat bahwa yang menggunakan modul ajar ini adalah siswa, maka penting kita memandangnya murid kita itu adalah memiliki keunikan masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal tentunya, sehingga keduanya adalah saling berhubungan untuk bagaimana mengembangkan bakat dan minat daripada murid-murid yang akan belajar. Nah, di samping itu tingkat kematangan siswa tentunya yang digambarkan melalui fase-fase pembelajarannya ini, maka ini nanti akan menjadi suatu yang penting. Yang ditampilkan di dalam modul ajar ini memberikan pengalaman serta nanti akan menumbuhkan minat siswa untuk belajar dan terlibat di dalam proses pembelajaran itu tentunya. Di komponen secara lengkap, modul ajar itu terdiri dari 3 bagian, ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Nah, tentu di informasi umum ini ada memuat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan, sampai kepada komponen inti itu adalah mulai dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran tentunya, ada kegiatan pendahuluan dan ada kegiatan intinya, itu tentu bagaimana asesmen dan juga pengayaan serta remedial sampai kepada refleksi ini penting untuk dilakukan dan didukung dengan tentunya adalah lampiran. Prosedurnya menyusun modul ajar itu, guru harus melakukan analisis kondisi dan kebutuhan di sekolah masing-masing. Ini menjadi sesuatu yang penting terkait dengan latar belakang siswa yang akan menggunakan modul itu disesuaikan dengan kreativitas guru untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian di identifikasi dan tuntutan terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila, maka 6 dimensi itu yang menjadi penting untuk dioptimalkan nanti yang akan dimunculkan di modul ajar yang sedang dirancang. Apakah itu dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, atau yang kedua itu adalah berkebinekaan global, artinya fokus kepada tanggung jawab, dan juga yang ketiga itu adalah bergotong royong sampai bernalar kritisnya. Ini tentu menjadi pengembangan logika dari murid-murid kita, mulai dari menelaah
dan juga bernalar ini juga menjadi suatu yang penting. Nah, dilanjutkan dengan apakah fokus kepada kreativitas, dan di ujungnya adalah profil pelajaran Pancasila mandiri, dimensi yang keenam ini yang menjadi aspek pentingnya. Sehingga di tahapan pelaksanaan itu adalah guru melakukan proses pembelajarannya itu tentu dengan menggunakan modul yang sudah dirancang. Acuannya tadi adalah bagaimana melibatkan siswa, bagaimana ada pengalaman siswa, dan tentu kaitannya adalah di pembelajaran paradigma baru itu yang menjadi penting. Nah, lalu dilanjutkan dengan tentunya adalah evaluasi. Nah, oleh sebab itu sebelum memulai tadi, komponennya sudah ada kurang lebih 18, dibuat fleksibel, disederhanakan, mana yang paling penting itu disepakati di MGMP atau di satuan pendidikan menetapkan mana-mana yang bagian yang nanti akan dimuat. Nah, tentu saya akan awali dulu dengan bagaimana menelaah CP. Maka dari bahasa Indonesia, dari 3 komponen atau elemen yang ada, mulai dari bahasa, ada 3 elemen, bahasa, sastra, dan juga berpikir. Jumlah pertemuannya, yaitu struktur kurikulumnya 103, dibagi dengan 3 aspek, 34,33, lalu dibagi dengan 3 JP, maka setiap elemen baik itu aspek bahasa, aspek sastra, dan juga aspek berpikir, maka di sini 11 sampai dengan 12 kali pertemuan. Sedangkan untuk di bahasa Inggris itu ada 7 sampai 8 pertemuan per aspek, ya. Sedangkan untuk di matematika di sini ada 9 pertemuan, ya. Dan di kimia itu ada 4 sampai 5 pertemuan per aspek. Terkait dengan pembelajaran paradigma baru, maka modul ajar itu tentu bagaimana pertimbangannya difokuskan pada memberikan pengalaman siswa selama pembelajaran, dan juga bagaimana melibatkan siswa. Tentu ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa ujungnya adalah siswa itu berani mengemukakan ide, pendapat selama pembelajaran, sehingga yang paling penting adalah bagaimana siswa itu diberikan waktu yang cukup untuk belajar secara mandiri, lalu ada aktivitas yang dilakukan, sehingga penting diawali bahwa pembelajaran paradigma baru itu mengajak murid-murid kita itu untuk menciptakan pembelajaran yang senang ini, penguatan literasi dan numerasi. Kartu literasi itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga betul-betul bahwa aktivitas mindset guru itu selama pembelajaran telah melibatkan siswa, ada pengalaman yang diberikan, guru membangun pemahaman siswa dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa menjadi bisa, sehingga mutu lulusan itu menjadi berkualitas karena diawali dengan guru proses pembelajaran itu dengan baik tentunya. Nah, kemudian secara cepat saya bisa pandu bahwa di modul ajar itu bagaimana identitas sekolah, lalu bagaimana tujuan pembelajaran ini menjadi sesuatu yang penting, langsung diturunkan dari CP. Kuncinya adalah memuat kompetensi yang pertama, yang kedua adalah konten atau materi, yang ketiga adalah variasi mengacu pada profil pelajar Pancasila. Harus menggambarkan jumlah pertemuan dari analisis CP yang sudah dilakukan tadi, sehingga benar-benar tujuan pembelajarannya itu klub memuat pertemuan dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Nah, tentu di pertanyaan pemantik ini menjadi sesuatu yang penting. Model pembelajaran itu silakan dijadikan rujukan, memilih discovery learning, inquiry, problem based learning, atau project based learning. Sintaknya sudah lengkap dipandu. Nah, di sini juga disertai dengan langkah-langkah pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan termasuk juga di sini adalah kegiatan penutup. Ya, nah tentu di tahapan ini saya pandu dulu masih di kegiatan inti itu apa yang dilakukan oleh aktivitas siswa, lalu pengalaman siswa belajar kelompok, lalu diawali dengan mengisi kartu literasi apa yang sudah berhasil dibaca. Harapannya adalah siswa memperoleh pemahaman. Tentu dari pemahaman itu akan dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya, maka siswa akan
dimotivasi untuk mengembangkan secara mendalam bakat dan minat dari sumber bacaan yang bisa menghasilkan produk pembelajaran, ahli di presentasi, ahli membuat infografis, atau produk-produk pembelajaran yang dalam bentuk miniatur atau produk sesungguhnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Aktivitas guru juga demikian. Tentu hindari guru itu memberikan penjelasan di tahap awal. Nah, tentu terkait dengan soal HOTS ini, maka pemanfaatan kartu literasi ini menjadi sesuatu yang penting, karena disinilah memberikan pembiasaan yang nanti ujungnya membudayakan siswa mengisi format kartu literasi dan berbagai sumber bacaan yang menginspirasi. Maka ini penting untuk meningkatkan pemahaman siswa dari berbagai sumber bacaan yang telah berhasil dia kembangkan. Nah, di samping itu juga sahabat guru harus mengupdate pernyataan soal yang sudah dibuat secara mendalam, tentunya dengan menggunakan kondisi nyata dan kekinian, sampai mengupdate option sehingga berfungsi mengecoh siswa, khususnya kalau soal bentuk pilihan ganda. Nah, di terakhir tentu karena ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka di pembelajaran intrakurikuler maupun di pembelajaran P5, maka dua aspek ini nanti yang akan penting untuk sahabat guru hebat membuat modul ajar. Nah, berikutnya saya akan tampilkan format modul ajar yang pernah saya susun. Tentu ini dimulai dari identitas, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasilanya, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa tujuan pembelajarannya sudah memuat ada kompetensi dan ada konten sampai kepada menggunakan kata-kata sendiri. Itu adalah tentu arahnya ke mandiri. Profil pelajar Pancasilanya di situ, dan ada juga mandiri dan bertanggung jawab. Jumlah pertemuan ini juga tujuannya sudah dirancang disesuaikan dengan aspek dan elemen yang sudah ada, termasuk pertanyaan pemantik sampai kepada model pembelajarannya sudah juga dibuat. Dan tentu adalah sahabat guru hebat akan berkolaborasi dengan tim di sekolah, dengan MGMP, untuk membuat modul ajar itu menjadi bagian yang penting dari pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua.